Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih membangunkan kita setelah menidurkan kita, dan pada suatu saat tanpa pemberitahuan, tanpa diberitahu, kita akan dikembalikan kepadanya dan kemudian akan dikumpulkan di sebuah tempat yang bernama alam mahsyar. Sejatinya Allah memberitahu kepada kita bahwa kita tinggal di dunia ini, kita bersenang-senang di dunia ini adalah sementara, tidak selamanya, karena kita bukan berasal dari bumi. Kita berasal dari sebuah tempat yang bernama jannah, dimaknai diantaranya sebagai surga, yang dulu pernah Nabi Adam dan istrinya, malaikat dan iblis tinggal bersama di tempat itu. Jadi sejatinya kita akan pulang, kita akan kembali ke tempat asal kita. Jadi kita sekarang, baik ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, ketika beraktivitas, sebenarnya sedang menunggu panggilan Allah untuk pulang dan kembali ke tempat asal kita. Makanya ada panggilan azan, memanggil sholat, memanggil untuk bersegera mendapatkan al-falah, itu sorga firdaus, sorga yang terbaik, sorga yang tertinggi. Kemudian panggilan itu diulangi lewat iqomah. Kalau lewat azan kita dipanggil 2 kali, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Tapi lewat iqomah kita dipanggil 1 kali, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Jadi dalam satu hari, 1 kali 24 jam kita dipanggil sebanyak 15 kali untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid, kemudian berusaha untuk mendapatkan al-falah sebagai al-muflihun, orang yang meraih keuntungan yang sangat banyak. Itu pahala yang terbaik untuk amal kita di dunia yang fana ini. Maka tema atau judul kajian tematik pada malam ini atau pada subuh ini adalah kembali kepada Allah dengan membawa ketenangan. Kembali kepada Allah dengan membawa ketenangan. Nah, ketenangan itu berasal dari kata tenang, yang dimaknai pertama sebagai al-hudu. Al-hudu, ini materinya sudah di-share ke grup. Al-hudu, al-hudu huwa, al-hudu itu adalah as-sukun, ketenangan, wa tuma'nina, ketentraman, keteduhan, tidak gaduh, tidak gaduh. Jadi kita kembali kepada Allah itu dalam keadaan tenang, dalam keadaan tentram, dalam keadaan teduh, teduh. Sebab ada siksa yang membakar, siksa yang panas banget, namanya al-azabul harik, al-azabul harik, yaitu dipukul oleh malakul maut, dipukul oleh malakul maut. Ada juga azab yang di samping dipukul oleh malakul maut, kemudian disuruh untuk mengeluarkan nyawanya sendiri. Bayangkan, mengeluarkan nyawa tidak dicabut, tapi dipukul, suruh keluar.
Bayangkan, panas, sakit, pedih, perih, tapi tetap nyawa susah keluar karena harus mengeluarkan sendiri. Kemudian ya, al-hudu itu adalah wa tarkul intirab, ya, tidak gelisah, ya. Wal infial, dan tidak tergesa-gesa, ya. Tidak gerasak gerusuk, tidak terburu-buru, ya. Itu namanya apa? Tenang. Jadi kita kembali kepada Allah, pulang kepada Allah, ya. Itu dengan tidak gelisah, tidak cemas, tidak resah, dan dalam waktu yang sama tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, ya. Karena pekerjaan yang dilakukan dengan terburu-buru, tergesa-gesa, pasti hasilnya tidak baik, ya. Ya. Kan kalau kita mau melaksanakan sesuatu kan bikin planning dulu, ya, bikin program dulu, ya. Dan bikin programnya itu harus benar-benar matang supaya hasilnya bagus. Demikian pula, ya, persiapan untuk kembali kepada Allah, ya, kita lakukan dengan tenang, ya. Tidak perlu gelisah, tidak perlu tergesa-gesa, ya. Kemudian al-hudu yusa'idu ala tafakkur. Kenapa ketenangan itu dibutuhkan ketika kita kembali menghadap Allah atau melakukan sesuatu? Karena ketenangan itu akan membantu untuk berpikir. Jadi orang yang bingung, orang yang cemas, orang yang resah, orang yang gelisah, orang yang tergesa-gesa, itu tidak akan bisa berpikir. Baru bisa berpikir dengan jernih manakala kita tenang menghadapi hidup ini. Di antaranya ketika kembali menghadap Allah. Al-hudu, dan ketenangan itu nisful hikmah, adalah separuh dari kebijaksanaan. Allah itu tidak hanya alim, ya, maha tahu, tapi juga hakim, maha bijaksana. Bisa menerapkan ilmunya itu, ya, dalam kebaikan, ya. Makanya semakin luas ilmu kita, ya, supaya berbuah kebaikan, maka harus semakin luas sikap kita. Banyak orang yang berilmu tapi tidak luas, tidak bijak dalam menghadapi persoalan. Misalnya ketika berbeda pendapat, benci, ya, pecah, ya, susah untuk, ya, dipersatukan dan dipersaudarakan, ya. Jadi al-hudu itu nisful hikmah. Ternyata siapa saja yang oleh Allah dikasih hikmah, maka sejatinya dia telah dikasih kebaikan yang sangat banyak sekali. Nah, setengahnya itu ada dalam al-hudu, ketenangan, ya. Karena ketenangan itu akan, ya, membantu, ya, berpikir jernih, berpikir cerdas, tapi juga separuh dari kebijaksanaan, ya. Asumtu hikmatun, bisa jadi tidak ngomong, tidak bicara, cuman diam. Tapi diam itu bisa jadi hikmah, bisa membuahkan kebaikan. Kalau kemudian berbicara itu tidak baik, ya. Ciri orang yang beriman dan beramal soleh, dia akan berkata baik, dan kalau tidak baik dia diam. Makanya kata Luqman, diam itu hikmah, tapi sangat sedikit yang melakukannya, ya. Makanya kalau lihat kita di debat-debat, ya, baik itu suara rakyat, ya, apalagi ILC, itu selalu orang belum selesai ngomong dipotong, ya, sehingga kemudian kita juga bingung, ini ngomong, ya. Dan ternyata moderatornya juga bingung. Jadi harusnya apa? Ada, ya, yang namanya jeda untuk diam, tidak ngomong terus, ya. Sebab orang yang banyak ngomong itu banyak kesalahannya. Dan kesalahan itu bisa jadi, ya, adalah dosa yang tidak terasa.
Yang kedua, ketenangan itu ya, dimaknai sebagai al-waqar. Al-waqar. Al-waqar huwa, ketenangan itu adalah as-sukun ya. Jadi al-waqar itu as-sukun. Apa as-sukun itu? Ketenangan ya, diam ya. Makanya tempat tinggal di sorga itu namanya masakin ya, masakin atau thayyibah, tempat-tempat yang bikin tenang ya. Jadi di sorga itu nggak bakal galau, nggak bakal resah, nggak bakal cemas, nggak bakal gelisah ya. Di sorga itu nggak bakal panik gitu ya. Kemudian thayyibah ya, bukan hanya bikin tenang ya, sorga itu tempat yang baik, tempat yang bagus ya, tempat yang apa, yang harum ya. Karena di sorga tidak ada WC ya. Coba cari bintang 7 atau bintang 8 ya, ya. Pasti ada WC-nya ya. Kalau nggak ada WC-nya, laku nggak itu hotel? Nggak bakal laku, nggak bakal laku ya. Itu ada ya, salah satu masjid ya, yang tidak ada WC-nya. Ada tuh masjidnya tuh 2 tingkat tapi tidak ada WC-nya. Nah, kebetulan saya kan suka diantar sama anak saya kalau masih Jumat. Dia kebelet itu, nggak ada WC, akhirnya dibawa ke tetangga. Jadi ke rumah tetangga ya. Jadi WC itu mau masjid, mau musola, mau pabrik ya, mau istana, itu dibutuhkan. Tapi satu-satunya tempat ya, yang tidak ada WC-nya, tidak ada kamar mandinya, tidak ada toiletnya ya, itu surga. Disebut wa masakina thayyibah fi jannati adan ya, adanya di surga adan yang disediakan untuk khairul bariyah ya, manusia yang terbaik. Jadi al-waqar itu adalah as-sukun, ketenangan ya. Kemudian apa lagi? Wazurna ya. Zurna itu kewibawaan ya. Jadi orang yang berwibawa itu pasti tenang, dan orang yang tenang itu pasti berwibawa, tidak gerasa gerusu. Wal haibah, haibah itu hebat ya. Hebat ya. Karismatik. Jadi disegani, dihormati, dimuliakan, diagungkan ya, itu namanya al-waqar. Al-waqar ya. Ya. Itu bahan evaluasi ya, berapa banyak ya, orang yang kita segani, berapa banyak orang yang kita hormati, berapa banyak orang yang kita muliakan, berapa banyak orang yang kita agungkan. Nah, orang itu memiliki ya, yang namanya al-waqar. Tapi dalam waktu yang sama ya, walaupun disegani, walaupun dihormati, walaupun dimuliakan, walaupun diagungkan, ma'a husni al-adab wa tawadu, dia tetap ya, baik perilakunya ya. Kemudian rendah hati, sopan santun ya. Jadi semakin tinggi jabatannya semakin sopan, semakin santun, semakin rendah hati ya. Itu namanya apa? Al-waqar ya. Semakin banyak ilmunya, semakin menunduk dan merunduk ya. Jadi ma'a disertai husnil adab, adab yang bagus ya, wa tawadu, dan rendah hati. Jadi semakin rendah hati, semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah. Semakin tinggi hati, semakin direndahkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang paling rendah. Innalladzina yastaghfiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama ya. 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 Mereka akan masuk ke dalam neraka ya. Orang yang sombong dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hina dan dihinakan, dalam keadaan rendah dan direndahkan. Kemudian Allah mengingatkan ya, kalau kita mau dianggap sebagai hamba Allah ya, kita mau dicatat sebagai ibadur rahman ya,
Maka diantaranya wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu alladzina yamshuna, ya, orang yang berjalan, ya, alal ardi, di muka bumi ini, hauna, dalam keadaan rendah hati, ya, rendah hati, ya. Jadi hauna itu sederhana, bersahaja, biasa saja, tidak tolak pinggang, ya. Jadi artinya tidak sombong jalan itu. Beda kan? Jalan orang yang sombong dengan jalan orang yang rendah hati, beda jalannya itu, ya. Nah, sabda Nabi SAW, idza ataitumus sholat fa'alaikum bis sakinah wal waqar. Ya, ternyata al waqar dan ketenangan itu ada kaitannya dengan sholat, ya. Ada kaitannya dengan adab sholat. Jika kalian datang untuk sholat, maka hendaklah dengan tenang dan penuh wibawa. Ya, jadi walaupun sudah qomat, nggak boleh lari dari rumah, lari-lari nggak boleh. Bahkan ada sahabat yang ditegur, ya, masbuk, baru nyampe pintu sudah Allahu Akbar, ditegur. Ya. Jadi harus tenang dan penuh wibawa. Ya. Bahkan masuk adab juga. Ali bin Abi Thalib, ya, ketika keluar dari rumah untuk ke masjid sholat berjamaah, tiba-tiba di depannya ada orang tua, ya, agamanya Yahudi, ya, nggak berani itu, ya, melewatinya, nggak berani. Kenapa? Ada adabnya, ada etikanya, ada sopan santun. Coba anak sekarang di depan ada orang tua, gimana tuh? Ya. Ali nggak berani, tapi kemudian Rasul walaupun menghadap ke kiblat, ya, dia tahu, ya, Ali, ya, dia tidak mendahului orang tua karena hormat. Jadi Rasul melamakan sujudnya, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh makmum di belakang Rasul, Rasul tahu itu. Rasul tahu, ya. Termasuk tadi, ya, Rasul kan lagi menghadap kiblat, ya. Kemudian ada orang masbuk, kemudian apa? Takbiratul ihram di pintu. Rasul tahu. Begitu selesai nggak dibiarkan, langsung dinasihati, ya. Apa? Nah, di sini jelaskan, idza ra'aitumus shalat fa'alaikum bis sakinah wal waqar. Jika kalian datang untuk sholat, maka hendaklah dengan tenang dan penuh wibawa. Hadisnya Bukhari itu dan Muslim, ya. Kemudian dalam ungkapan hikmah itu disebutkan, ya, al-waqar zinatul alim wal mu'min, ya. Ketenangan itu, ya, kewibawaan itu adalah perhiasan orang yang berilmu dan orang yang beriman, ya. Hanya para sahabat dan Rasul ketika akan menyerang musuh, ya, jadi masih jauh dari musuh itu. Jadi sebulan perjalanan baru nyampe ke musuh. Tapi musuh sudah takut. Dalam kitab Bulughul Maram ada, ya, kalau kita bertemu dengan orang Yahudi, ya, jadi begini, ya, atau begini, ya, maka kemudian harus dipepet, dipepet. Berarti ada wibawanya, ya, ada wibawanya. Tapi kemudian yang terjadi sekarang, ya, orang yang beriman dan orang Yahudi yang dipepet, ya. Baca nanti Bulughul Maram dalam bab akhlak, ya. Jadi kalau kita tenang, ya, kemudian orang segan hormat kepada kita, itu zina, ya. Zina itu perhiasan, ya. Al-alim orang yang berilmu, wal mu'min dan orang yang beriman. Jadi kalau mau hidup itu dihormati, hidup itu disegani, ya, kemudian, ya, berwibawa, ya, indah dan menarik, kuncinya pertama ilmu, yang kedua adalah iman, ya. Jadi janganlah kamu merasa hina, janganlah kamu bersedih, sebab kamu adalah orang yang beriman. Wa antumul a'launa, kalian tuh lebih tinggi, ya, jika kalian beriman. Ya, iman tuh tadi, ya,
meningkatkan derajat sehingga orang hormat dan segan. Kemudian dalam waktu yang sama ya, bahwa tenang itu juga dimaknai sebagai al-qaror. Al-qaror ya. Bumi yang kita tempatin itu namanya al-mustaqor ya, tempat untuk menetap. Sedangkan qaror itu artinya tetap ya, tetap itu tenang ya, tenang ya. Kita ada namanya istiqomah, ada yang namanya dawam, ada yang namanya sabat ya. Itu ciri orang yang tenang, ciri orang yang tenang. Jadi tidak berubah ya, tidak pelintat-pelintut ya. Nah, al-qaror itu huwa adalah ya, as-sabat, keteguhan. Keteguhan, teguh, bukan hanya sabar tapi juga teguh. Wal istimror, dan stabil ya, tetap dan mantap. Itu namanya al-qaror. Kemudian ba'na at-taraddud wal intirab, setelah keraguan dan kegoncangan ya. Jadi jiwanya tidak goncang, keyakinannya tidak ragu. Kenapa? Karena dia qarar, dia tetap mantap, teguh menghadapi setiap persoalan. Dan ini difirmankan oleh Allah SWT ketika berbicara tentang proses penciptaan manusia di alam rahim. Ya. Rahim itu disebut qaror, ya. Tempat yang tetap, tempat yang kokoh, tempat yang kuat, sehingga bisa menyimpan ya, yang namanya janin selama 9 bulan. Bahkan ada yang 1 tahun, ada itu ya, nyimpan di perut ya. Bayangkan bagaimana sabarnya, bagaimana kasih dan sayangnya ibu ya, bawa anaknya di dalam perut ya, itu selama 9 bulan. Makin gede tidur makin susah ya, ya itu. Jadi harusnya suaminya bikin itu, bikin tempat tidur yang bagian perutnya bolong gitu kan, gitu harusnya ya. Tapi nggak dibikinin ya. Tapi kalau ke tukang urut kan bagian wajah bolong ya, ya jadi dibolongin gitu kan. Kenapa? Karena nyesek kalau nggak dibolongin. Nah bayangkan ya, wanita hamilnya makin lama makin gede, itu nggak bisa tengkurap ya. Ya, tapi jarang ada tempat tidurnya yang dibolongin ya. Oh, itu sabar luar biasa. Kenapa? Karena kasih dan sayang kepada anaknya dan amanah ya. Dia amanah dengan titipan Allah ya, untuk masa depan janin yang ada dalam kandungannya. Ini bentuknya pertanyaan. Alam nakhluqkum, bukankah kami ya, menciptakan kalian min ma'in, dari air mahin yang hina ya. Ya, inilah kasih sayang Allah, ini kuasa Allah, izin Allah ya, kemurahan Allah. Kita itu berasal dari air yang hina ya. Apa air yang hina tuh? Air mani ya. Makanya kalau ada orang kaya sombong ya, kemudian orang cakep sombong ya, orang gagah sombong, orang kuat sombong, itu oleh orang Sunda suka diingatkan ya, mani gelis, mani kasep, mani benghar, mani jago. Walaupun kasep, benghar, jago, cantik, tampan, oh hebat, kuat ya, jawara, kaya dan sebagainya, diingatkan itu kan asalnya apa? Mani ya. Ya. Allah muliakan ya, asalnya mani, kemudian jadi embrio, kemudian tumbuh jadi yang baik rupa, tampan dan cantik, banyak harta, kaya ya, karena punya jabatan, disegani, dihormati, tapi tetap nggak boleh sombong. Tadi al-waqar ya, tetap ma'a husni al-adab wa tawadu ya, dibarengi dengan ya sopan santun dan rendah hati. Makanya faja'alnahu fi qararim makin, supaya tetap hidup, tumbuh dan berkembang, Allah tempatkan air yang hina itu ya
dalam tempat yang kokoh yang bernama rahim. Ya. Rahim itu tempat ya, di mana ya, janin itu dikasihi, disayangi bukan hanya oleh ibunya, tapi juga oleh Allah. Ya. Jadi walaupun ibunya makan jengkol, makan pete, makan sambal, ya, tapi kemudian aman itu, aman. Karena berdasarkan ya, embriologi Al-Quran dan diakui secara ilmiah ya, oleh para saintis ya, bahwa ternyata ya, bayi yang ada dalam rahim itu ditempatkan ya, di 3 kegelapan. Makanya disebut butun, butun batin, butun. Jadi tempat yang batin, tidak terlihat, tersembunyi. Tapi kalau tahu, ternyata ditempatkan di tempat yang aman, karena ditempatkan di 3 tempat kegelapan. Ya. Jadi ada yang namanya plasenta, ya. Kemudian apalagi ya, ya, ada yang namanya dinding rahim. Ya. Jadi memang tidak ada listrik dalam kegelapan, dan kemudian tempatnya juga sempit, tidak bisa selonjor ya. Itu bayi di dalam rahim itu gimana sih posisinya? Selonjor nggak? Ya, iya, ya. Tapi aman karena dijaga oleh 3 lapis itu, ditempatkan di tempat kegelapan. Memang posisi ya, seperti itu, ya, itu kan sebenarnya posisi tidur ya, posisi tidur. Dan tidur yang paling sehat itu ya, dalam keadaan gelap, dalam keadaan gelap. Itu bagus katanya untuk jantung, untuk pencernaan, ya bagus itu. Tapi rata-rata ada orang yang ya, tidak mau ya, lampunya dimatiin, ya, takut dan sebagainya. Ya, padahal Allah menciptakan malam gelap gulita itu ya untuk membuat ya, orang yang istirahat itu tenang ya. Malah dimanfaatkan untuk pacaran. Baru lampunya remang-remang kalau di di pinggir jalan banyak gitu kan. Ya, dari sepanjang Kebon Baru sampai KBN itu kan, tempat yang remang-remang, nggak tahu isinya apa tuh. Ya. Jadi faja'anahu fi qararin makin ila qadari maklum, sampai waktu yang ditentukan. Jadi janin itu, ya, embrio itu, bayi yang ada di dalam perut itu ada takdirnya, berkaitan dengan waktu. Ya, ada yang yang sebelum waktunya lahir tuh, ya sehingga disimpan, ya dipanaskan, itu apa namanya? Itu. Ada juga yang waktunya baru keluar, sudah waktunya nggak keluar. Ya, istri saya itu melahirkan dari subuh ya sampai jam 9 malam gitu. Ya, jadi setiap ngeden pingsan, terus berkali-kali pingsan. Ya. Itu oleh Oleh namanya tuh bidan atau paraji ya. Ya. Tapi kemudian apa yang dilakukan? Itu orang ya disuruh ngambil buat nangkep ikan, yang kotak itu di kolam, kemudian disimpan di atas di atas istri saya tuh. Tapi tetap aja pingsan lagi. Ya, kemudian ketika diminta supaya dibawa ke rumah sakit, nggak ngasih. Ya. Kemudian dikumpulkan ya, saudara-saudaranya supaya memaafkan kesalahannya kan gitu ya. Tapi kemudian ketika mengizinkan untuk ke rumah sakit, nggak lama itu, jam 9 malam masuk rumah sakit, kemudian disuntik, langsung keluar itu. Iya. Kenapa? Katanya karena rahimnya kecil katanya. Jadi dia susah melahirkan. Dan setelah itu dinasehati ya supaya ya udah punya anaknya satu aja. Ya, ini katanya jangan punya anak lagi. Ya, tapi kan bandel. Ya, akhirnya punya 4. Ya, harusnya 5 kan? Ya, harusnya
Satu, ya. Tapi kemudian Allah menakdirkan 4, ya. Jadi setelah itu apa? Faqadarna fa ni'mal qadirun. Ya, lalu kami menentukannya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan. Makanya salah satu rukun iman itu iman kepada qadar, iman kepada ketentuan Allah, iman kepada ketetapan Allah, iman bahwa ketetapan dan ketentuan Allah itulah yang terbaik. Ya, itulah yang terbaik. Sebagai ujian yang harus disikapi dengan syukur kalau menyenangkan, disikapi dengan sabar kalau tidak menyenangkan. Jadi takdir itu ada kaitannya dengan musibah, sesuatu yang menimpa dan benar aja adanya. Kalau tidak benar namanya mukhti'ah, ya, mukhti'ah. Kalau benar musibah. Ya. Jadi ada sakit namanya musibah. Ya. Kenapa? Kita sudah olahraga, makan kemudian teratur, tapi masih sakit, namanya musibah. Tapi kemudian pagi-pagi makan cabai, itu mah bukan musibah, ya. Namanya mukhti'ah, gitu kan. Ya. Tadi malam saya harusnya dirawat, ya. Tapi kemudian karena besok mau dibawa betak, Pak, bisa nggak kalau rawat jalan? Bisa, tapi nggak tanggung jawab katanya. Bikin surat penolakan. Jadi pertama pusing banget itu. Yang kedua leher kaku dan sakit. Kemudian berdebar-debar itu. Ya, berdebar-debar. Ya, ketika diperiksa darahnya tinggi, gulanya tinggi, kemudian ada penyakit di lambung itu. Harus dirawat. Ya. Tapi saya minta apa? Minta rawat jalan. Itu sebenarnya kenapa? Kata dia, Bapak pasti minum kopi. Iya, minum kopi. Itu mah bukan musibah ya, mukhti'ah ya. Kemudian Bapak banyak makan yang manis-manis kan gitu. Iya. Kenapa, Pak? Sebab istri saya sudah tidak manis lagi gitu. Dan koror juga ada kaitannya dengan bumi yang kita tempatin. Ya, Allah bertanya dan terbukti secara ilmiah, satu-satunya tempat yang bisa ditempatin dengan aman, dengan tenang, dengan nyaman itu cuma bumi. Yang lain nggak bisa. Coba tinggal di planet Mars, di Jupiter, di mana, nggak bisa itu, nggak bisa. Ya. Bahkan ada tempat yang tiap harinya tuh bukan hujan apa, bukan hujan air, tapi hujan logam yang panas dan mencair. Bayangkan, tiap hari kita hujan-hujanan dengan logam panas yang mencair. Ya, itu nggak bakal bisa lama tuh hujan-hujanan. Ya. Padahal, kenapa Allah menurunkan hujan? Ya, itu sebagai rahmat. Jadi ternyata air yang terbaik, air yang paling sehat, ya, paling bersih, paling suci, air hujan. Ya, makanya kalau kita mau sehat, hujan-hujanan. Tapi jangan ngambil dari talang rumah, jangan. Jadi hujan yang langsung dari langit itu sehat, ya. Itu tahuro, ya, sesuatu yang bikin suci, bersih dan sehat. Makanya Allah bertanya juga, afaman ja'alal ardo qarara. Ya, bukankah dia Allah yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap? Ya, itu qarar. Wa ja'ala khilalaha anharo. Dia juga menjadikan di celah-celahnya sungai, ya, supaya tidak semuanya kalau butuh air harus naik ke gunung kemudian ngambil di mata air, ya. Jadi Allah pancarkan airnya, asalnya hujan diturunkan, dimasukkan ke dalam bumi, kemudian ditarik, ya, oleh mesin yang dibikin oleh Allah tanpa dicas, terus bekerja, kemudian memuntahkan air dalam bentuk mata air. Kemudian Allah bikin bumi itu ada celah-celahnya, sehingga air dari atas mengalir ke bawah. Ya, kiri kanan itu bermanfaat banget, ya. Itu biasanya untuk cuci piring, untuk buang hajat, ya, dan sebagainya. Ya, saya pernah rame-rame beserta Ustadz ke Cianjur. Itu di pinggir sungai itu ada tukang bakso yang banyak banget yang beli itu. Ya, sampai kemudian saya sama teman-teman, ya, di sana nyobain, enak nggak baksonya. Itu
semua teman-teman ya itu kebagian baksonya ya. Kalau saya baksonya ada tapi piringnya mangkoknya habis. Jadi harus nunggu aja ya, nunggu yang lain makan, teman-teman makan, saya sendiri nggak makan. Ya, tapi ketika makan mereka sudah selesai, mangkoknya dibawa ke pinggir sungai. Ya. Itu sungai sebelahnya itu dipakai buang hajat, gitu. Cuci. Gitu. Mungkin itu yang bikin enak ya. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Saya tidak makan bakso. Ya. Karena mangkoknya itu dicuci di sungai yang warnanya coklat, itu sungai itu warna coklat. Oh, pantas ini yang bikin enak. Iya, bikin laris. Ya. Jadi sungai itu luar biasa. Ya. Asalnya bersih, ya kemudian turun ke bumi lewat sungai, balik kemudian datang sampai di laut. Kemudian Allah adakan sirkulasi, ya, daur ulang, dinaikkan oleh matahari, kemudian disimpan di awan. Awan itu beratnya ribuan ton, padahal belum ada air. Bayangkan awan yang berisi air itu beratnya banyak. Tapi kenapa nggak jatuh? Ya, ternyata secara ilmiah, ya awan itu ada yang nahannya, dan yang nahan awan kita itu kita tidak melihatnya kan. Jadi awan itu walaupun ribuan ton, apalagi ditambah air yang bikin Jakarta banjir berapa banyak tuh. Bikin Indonesia banjir, bikin dunia banjir, tapi ternyata nggak jatuh. Dan kalaupun jatuh, ternyata ya jatuhnya tuh berupa titik-titik. Ya. Bayangkan jatuhnya itu kayak balok es gitu kan, gimana itu? Ya. Ada yang segede bola tenis gitu kan, nah, itu bahaya. Tapi Allah bikin rintik-rintik sehingga hujan-hujanan tuh sampai sekarang masih terkenang ya, terkenang. Ya. Betapa bahagia dan senangnya ketika kita hujan-hujanan. Kenapa? Karena hujannya itu rintik-rintik, ya kecil-kecil, tidak gede-gede. Ya. Kemudian yang selanjutnya, waja'ala laha rawasi. Allah juga menjadikan gunung-gunung itu ya untuk bumi. Jadi Allah tanamkan gunung, sepertiganya kelihatan di permukaan bumi, 2/3-nya ditancapkan ke dalam bumi. Itu rawasi antamida bikum, supaya kalian tidak bergoyang. Ya, supaya kalian tidak bergoyang. Bayangkan, ya. Nah, kalau ke mana? Ke Dupan kan banyak itu tempat hiburan, ya, yang menguji adrenalin gitu kan. Ya, itu kalau tidak ada kan, yang semuanya bergoyang itu. Bikin takut. Bayangkan kalau bumi ya seperti mainan di mana, di Dupan, wah nggak bisa tinggal kita, nggak bisa tinggal. Ada teman saya jago bela diri, jago kungfu, jago tipan, ya kemudian dia naik kora-kora yang ke atas itu, ke atas ke bawah, itu muntah gitu ya. Tapi ada juga guru tipan tapi perempuan. Dia sudah naik lagi berkali-kali itu. Semua yang menantang adrenalin dia naikin itu. Padahal perempuan tuh, sama guru tipan juga. Ya. Kemudian yang selanjutnya, waja'ala bainal bahraini hajiza. Wah, ini luar biasa juga nih. Dan menjadikan pemisah antara dua lautan. Jadi tidak misah sendiri, ada yang misahin. Ya. Tidak tenang sendiri, ada yang bikin tenang. Supaya tenang, bikin gunung, ya. Kemudian laut dipisah, ada yang tawar, ada yang asin, ya. Ya, bayangkan kalau yang kita minum asin gimana itu ya. 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 Tapi walaupun Allah menciptakan laut itu asin, kemudian diolah jadi garam, bagus juga untuk apa? Untuk kesehatan. Jadi kalau tidak ada yodiumnya bisa apa? Bisa gondongan ya, gondongan. Jadi Allah siapkan. Ya. Ada orang yang kaya dari garam itu, bertani garam itu. Sampai sekarang nggak habis-habis garamnya ya. Nah, ini kenapa? Karena didaur ulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi Allah tuh Rob, ada rububiyahnya, menciptakan, menjaga, mengurus, memelihara, mengatur, memanage itu. Ya. Sampai kerdip mata kita itu tidak diatur oleh kita. Ya. Aliran darah kita yang dipompa dari jantung mengalir ke seluruh tubuh itu bukan pekerjaan kita.
Ya, sampai kita berdoa, ya Allah jangan sampai ya, Engkau serahkan kepada kami untuk kami urus sendiri, walaupun cuma mengerdipkan mata. Ya. Coba mengerdipkan mata kalau diserahkan kepada kita capek. Ya. Coba jalan atur, kan jalan yang asli itu tanpa kita sadari kan kanan dan kiri itu kan beda arahnya ya. Coba kita atur bareng kiri kanan atau di gimana? Capek itu, capek. Ya, bernapas juga, bayangkan. Itu bukan pekerjaan kita. Karena kita tidak tahu sehari berapa kali kita bernapas, narik napas, mengeluarkan napas. Itu rububiyatullah. Ya, ada kaitannya dengan Allah sebagai Rabb, pencipta, penjaga, pengurus, pemelihara dan pengatur. Khaliq, hafid dan mudabbir. Maka kemudian Allah bertanya, "Ailahun ma'allah?" Ya. Apa pertanyaan Allah setelah menjelaskan tentang rububiyahnya? Apakah ada Tuhan selain Allah? Ya. Jadi orang yang otaknya ya sehat, akalnya sehat, ya hatinya jernih, insya Allah akan mengatakan tidak ada, ya tidak ada ya Tuhan selain Allah yang menjadikan bumi sebagai tempat menetap, kemudian gunung ya sebagai penenang bumi, ya kemudian laut dan sebagainya yang dipisah menjadi asin dan tawar, tapi kemudian tidak bersatu. Sampai sekarang apa sih? Ya, apa sih yang bisa memisahkan langit air laut yang asin dan tawar sehingga tidak bersatu? Ya, padahal tidak ada dinding, ya dindingnya tuh tidak kelihatan, tapi ternyata kekuatannya luar biasa. Kalau kemudian di dinding, misalnya pakai hebel, pakai batu, pakai semen, pakai pasir, itu berapa banyak diperlukan ya untuk bikin laut itu tidak nyampur. Tapi tidak kelihatan, itu luar biasa. Sama dengan tiang langit, ya, langit yang demikian tinggi itu tidak ada tiangnya. Demikian pula yang menyangga awan, ya, awan yang ribuan ton, kemudian diisi air, tapi tetap tidak jatuh. Bayangkan kalau air itu jatuh, ya, hancur itu ya, manusia yang ada di atas bumi ini. Kemudian ketenangan juga dimaknai sebagai arifku. Ya, arifku itu artinya adalah alayin, lemah, lembut dan kasih sayang. Ya. Jadi ciri orang yang tenang itu insya Allah ya, dia punya pribadi yang lembut, pribadi yang lemah lembut, sopan santun dan kasih sayang. Itu namanya arifku, ya, arifku. Kemudian walutfu, lutfu itu sikap halus, ya, memiliki sikap yang halus. Wa husnu ta'amul, ya, dan perlakuan yang baik. Biduni unfin au shidatin, tanpa kekerasan atau kasar. Terakhir, ya, jadi pribadi yang lemah lembut, sopan santun, kasih sayang, kemudian halus, ya, tanpa kekerasan atau kasar, itu disabdakan oleh Nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah itu rafiqun, maha lembut. Dalam ayat lain latifun, maha halus. Yuhibbur rifqa, dan mencintai kelembutan. Hadis riwayat Muslim. Inna rifqa la yakunu fi syai'in ila zanahu. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu, termasuk ada pada orang, melainkan orang itu akan menarik, orang itu akan menyenangkan. Ya, dilihatnya itu indah, menarik dan menyenangkan. Kalau arifku itu ada dalam dirinya. Wala yunza'u min syai'in illa syanahu, dan tidak dicabut dari sesuatu, ya, melainkan akan membuatnya buruk. Orang yang tidak sopan, tidak santun, tidak lembut, tidak kasih sayang, ya, maka tidak ada yang menarik, ya, tidak ada yang menyenangkan, malah bikin benci, bikin sebel dan dijauhi. Ini sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi ciri orang yang mendapatkan rahmat Allah itu disebutkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin min Allah linta lahum. Maka disebabkan rahmat dari Allah engkau berlaku lemah, ya, lembut kepada mereka. Jadi orang yang lemah lembut, sopan santun, kasih sayang, memiliki pribadi yang halus, sejatinya dia adalah almarhum, orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, dia al-mahrum, orang yang dicegah untuk dihalangi untuk mendapatkan rahmat Allah, bahkan bisa jadi al-mal'un, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan sebelum ditutup, silakan ada yang ditanyakan.